Polisi sudah ditahan, yang Basarnasnya belum dilaksanakan penanganan. Terus terang saat itu kami sampaikan, kami belum melaksanakan proses hukum sama sekali. Karena dasar kami melaksanakan proses hukum adalah laporan polisi. Dan saat itu dari rekan-rekan KPK yang melakukan penangkapan belum membuat laporan kepada kami selaku penyidik di lingkungan militer. Jadi status level ABC yang saat itu diserahkan hanya sekitar titipan. Dan seharusnya penyerahan yang bersangkutan ini diikuti dengan barang bukti yang ada pada saat OTT tersebut. Karena barang bukti uang yang ada ditangkap dari atau diambil dari level ABC ini. Siang ini tadi sekitar pukul 10.30 kami baru menerima laporan resmi, ada laporan polisi dari pihak KPK. Disitulah kami baru bisa bergerak melaksanakan proses hukum terhadap 2 personel TNI yang nantinya setelah kita dalami kembali, tentunya dengan bukti-bukti yang cukup akan kita tingkatkan menjadi atau masuk kepada proses penyidikan dan kita tetapkan sebagai tersangka. Tetapi mekanisme penetapan sebagai tersangka ini adalah kewenangan TNI sebagai undang-undang yang berlaku. Jadi pada intinya kita saling menghormati, kita punya aturan masing-masing, TNI punya aturan dari pihak KPK atau itu hukum umum punya aturan juga. Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka. Begitu juga harapan kami pihak KPK juga demikian. Jadi biarkan, mari kita sama-sama bersinergi untuk pemberantasan korupsi. Dan TNI sangat mendukung pemberantasan korupsi. Jadi jangan beranggapan kalau diserahkan ke TNI akan diamankan. Tidak. Silakan, kita akan melaksanakan penyidikan secara terbuka, rekan-rekan media bisa monitor. Akan aneh kalau yang pihak sipil di proses hukum kejadian yang sama, yang pihak militer dibebaskan. Silakan nanti dipantau. Jadi kita akan menegakkan aturan hukum sebagaimana mestinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Dan Puspom TNI, poinnya jelas bahwa tegakkan hukum, tapi jangan dilanggar. Seperti apa hukum-hukum yang dilanggar, mungkin dari Kapolpenkum akan menyampaikan. Ya. Rekan-rekan wartawan, sebagaimana Anda ketahui bersama bahwa di Indonesia itu mengenal 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Untuk militer itu kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana yang dilakukan oleh militer, prajurit aktif itu tunduk kepada Undang-Undang 31 tahun 1997. Selain itu juga tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Jadi pada intinya tidak ada prajurit TNI yang kebal hukum. Semua tunduk kepada aturan hukum. Di dalam Undang-Undang Peradilan Militer itu diatur mengenai masalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, dan juga pelaksanaan eksekusi. Semua sudah ada di sana. Oleh karena itu, di sana juga dengan tegas ditetapkan bahwa bagaimana itu penyelidikan, bagaimana itu penangkapan, bagaimana itu penahanan. Khusus untuk penahanan, yang bisa melakukan penahanan itu ada 3. Yang pertama adalah Ankum, atasan yang berhak menghukum. Yang kedua adalah polisi militer. Kemudian yang ketiga adalah auditor militer. Jadi selain 3 ini, itu tidak punya kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Selanjutnya akan diproses oleh Puspom TNI, Puspom dalam hal ini sebagai penyidik, dan kemudian dilimpahkan
ke jaksa militer yang dikenal dengan auditor militer, selanjutnya melalui persidangan, dan Anda tahu semua persidangan di peradilan militer itu sudah langsung di bawah teknis judisialnya Mahkamah Agung. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari itu. Selanjutnya terkait dengan penanganan korupsi, sebetulnya antara TNI dengan KPK itu sudah punya pengalaman yang cukup banyak. Dalam proses penanganan korupsi yang lalu itu sebetulnya di splitting atau dipisah. Jadi yang sipil diperiksa diproses di KPK, sedangkan militer diperiksa di Puspom TNI atau di lingkungan TNI. Di dalam proses pemeriksaan penyidikan, KPK ada di dalam ruangan yang sama dengan penyidik Puspom TNI. Jadi sebetulnya ketika bicara pemberantasan korupsi itu sudah ada prosedur yang saya kira berjalan dengan baik. Karena apa? Karena semuanya berakhir dengan putusan yang saya kira sangat baik. Di dalam perkembangannya dikenal dibentuk Jampit Mil. Jampit Mil itu sebetulnya dalam konteks koneksitas. Pengalaman juga bahwa Jampit Mil sampai sekarang ini Anda tahu juga memproses perkara TWP dan juga satelit orbit 123. Jadi jelas sebetulnya bahwa seorang militer itu tidak kebal hukum, seorang militer tetap tunduk pada hukum, dan tidak ada seorang militer itu lepas dari hukum. Akan tetapi prosesnya militer itu punya prosedur sendiri, punya aturan sendiri. Yakinlah bahwa tidak akan ada immunity terkait dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Saya kira demikian, Pak Puspen. Terima kasih Kabopinkum TNI. Silakan Jampit Mil atau gitu. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Mohon izin. Atasan. Saya Jampit Mil, saya Maijen Indrajit. Jadi kami hadir di sini sebenarnya untuk memastikan bahwa tindak pidana ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang sipil dan militer. Dan itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang, yaitu di pasal 89 Undang-Undang 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi landasan dasar hukum dari Jampit Mil ini adalah koneksitas. Jadi dikatakan koneksitas karena ada koneksi, ada perbarengan tindak pidana dilakukan oleh orang sipil dan militer. Nah, kami ini dilahirkan dari undang-undang, ini yang ditangani oleh Jampit Mil. Selama ini seperti tadi disampaikan oleh Kababinkum, Jampit Mil sudah melaksanakan proses hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang sipil dan militer, yaitu perkara TWP dan masalah satelit Artemis. Ini kami memastikan bahwa karena ini tindak pidana ini dilakukan oleh bersama-sama orang sipil dan militer, seyogianya bisa ditangani oleh Jampit Mil. Ini kenapa? Supaya lebih memudahkan. Jadi nanti kalau orang sipil seperti tadi sudah disampaikan oleh dan Puspom TNI tentang kesulitan tentang pemeriksaan tadi yang sudah diserahkan tapi ternyata barang bukti nggak diserahkan, sehingga nanti akan kesulitan juga melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan. Nah, kalau ini jadi satu dilaksanakan oleh tim penyidik dari KPK maupun penyidik dari militer yang ada di dalam organisasi Jampit Mil. Jadi Jampit Mil ini menjadi bagian atau organisasi baru yang ada di Kejaksaan Agung. Nah, seyogianya saran kami bisa ditangani oleh Jampit Mil supaya nanti dalam proses-proses ini tidak ada kesulitan. Tentu saja bisa kita prediksi akan ada disparitas nanti dalam hal hukuman karena proses-proses ini kan berbeda gitu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Jampit Mil. Rekan-rekan media, tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa ketika Panglima TNI melaksanakan rapat terbatas, seperti yang kita lihat bahwa sebelah saya ini adalah dan Puspom TNI, Kababinkum, Jampit Mil, Orjen, kemudian di belakang ini ada dan di Puspom AU, Puspom AD dan Puspomal.
Jadi kami lengkap semua untuk tegas jadi menyampaikan bahwa tegakkan hukum, tapi penegak hukum jangan sampai melanggar hukum. Setelah kegiatan ini, setelah konferensi pers, kami berencana akan ke KPK untuk melaksanakan koordinasi. Silakan Pak Bupati. Silakan. Mike. Cek. Izin Pak, saya Iwan dari CNN. Untuk Dan Puspom, pertanyaannya adalah, apakah, saya mau menegaskan aja, apakah berarti ini ada pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh pihak KPK? Itu aja Pak, pertama. Terus yang kedua, Pak HA ini, Pak Hedri ini, sebentar lagi kan memasuki masa pensiun nih, sekitar mungkin seminggu atau 2 minggu lagi. Nah ketika beliau sudah pensiun, itu nanti tetap ditangani oleh Puspom atau karena dia udah balik ke sipil gitu Pak, apakah kemudian dikembalikan ke sipil? Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Jadi menurut kami apa yang dilakukan oleh KPK untuk penetapan personil militer sebagai tersangka menyalahi ketentuan. Pertanyaan kedua, untuk Marsdia HA memang sudah memasuki masa pensiun. Tetapi tindak pidana tersebut terjadi pada saat beliau masih aktif. Jadi kita lihat tempus deliktinya, waktu kejadiannya. Jadi tetap berdasarkan tempus delikti, yang menangani adalah kewenangan ada di polisi militer. Demikian, terima kasih. Ada lagi? Mike. Izin Bapak Gita Irawan Pak dari tribunnews.com mau tanya Pak, ada kemarin beredar kabar juga kalau kemarin Marsdia HA ini sempat menemui dan Puspom juga Pak, apa betul kabar tersebut dan kemudian apa yang dibahas gitu Pak dalam pertemuan tersebut. Kemudian yang kedua, saat ini posisinya Marsdia HA dan juga Letkol ABC ini ada di mana Pak? Apakah sudah ditahan atau memang masih dalam proses pendalaman gitu? Terima kasih itu ya Pak. Baik, terima kasih. Jadi betul, Marsdia HA sempat menemui saya, tapi bukan dalam arti ada sesuatu tidak, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban beliau. Beliau karena di KPK sudah merasa ditetapkan sebagai tersangka, kalau boleh dikatakan beliau menyerahkan diri. Saya akan bertanggung jawab terhadap semua ini. Jadi itu salah satu sifat gentleman beliau yang saya katakan. Jadi beliau menanyakan terus apa langkah-langkah apa yang terhadap saya harus dilakukan. Itu yang beliau tanyakan. Jadi saya jelaskan nanti prosedurnya seperti ini. Semua saya jelaskan dengan terbuka. Kooperatif. Hanya itu pesan saya, minta saya kooperatif dengan penyidik pada saat proses hukum ini. Terus yang kedua, tadi masalah posisi siang ini terus terang yang tadi saya sampaikan, saya baru menerima laporan polisi. Jadi kalau ibaratnya proses hukum adalah dalam satu ruangan, kuncinya itu baru saya terima siang ini. Jadi kemarin yang ada penetapan tahanan dan yang lain-lain, ya kami belum bisa masuk ruangan, belum bisa melaksanakan proses hukum. Jadi setelah kami pegang kunci, kami baru bisa melaksanakan penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan yang lain-lain, sebagaimana proses hukum yang berlaku. Jadi itu, terima kasih. Ya, izin Pak Yogi dari CNN, mau bertanya, berarti kalau untuk bagi TNI, untuk kedua anggota ini belum berstatus tersangka ya Pak sampai saat ini. Dan satu lagi tadi Bapak bilang bahwa penetapan tersangka dari KPK ini kan menyalahi ketentuan. Itu ketentuan yang Undang-Undang Peradilan Militer tadi atau kemana Pak? Jadi beliau berdua belum kita tetapkan sebagai tersangka karena kita baru terima laporan hari ini. Nanti kita kembangkan termasuk dari tentunya kita akan koordinasi dengan KPK bukti-bukti apa yang sudah didapat. Ini mau 2 alat bukti sehingga kami bisa mengambil langkah lebih lanjut, meningkatkan proses penyelidikan sama dengan yang di KPK menjadi penyidikan. Di situ baru nanti akan kita tetapkan sebagai tersangka. Terus yang kedua, masalah ketentuan di peradilan militer sudah jelas bahwa kita
kita TNI ada kekhususan dulu, ada undang-undang tentang peradilan militer 31 tahun 97. Nah itu yang kita gunakan. Ya KPK dan yang lain-lain punya juga. Harapan kami semua tentunya sebagai penegak hukum untuk memberantas korupsi ini, mari kita ikuti aturan yang ada pada masing-masing. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Kamu Pintu menambahkan. Jadi prosedurnya tadi yang disampaikan sudah benar, dan saya tadi juga menyinggung bahwa kita sebenarnya sudah punya pengalaman. Dulu ketika KPK memeriksa perkara korupsi dan pelakunya itu sipil dan militer, ketika menyentuh kepada militer itu KPK langsung komunikasi sama kita, tidak kemudian langsung ditahan, ditetapkan status, kemudian di framing, di broadcast gitu, enggak, ditetapkan kita, terus kemudian kita dalami bersama dan kemudian kita sampaikan bersama. Gitu. Ya. Silakan. Ya. Anda di sini belakang. Selamat siang semuanya Pak. Izin saya Leo dari TV One Pak. Saya ingin bertanya terkait dengan korupsi yang dilakukan kedua tersangka dari TNI itu tuh dalam bentuk seperti apa? Dan yang kedua, siapa saja nih Pak yang terlibat dari internal TNI sendiri? Karena kan kita tahu bahwasannya adanya pengandaan barang dan jasa itu sudah dimulai pada tahun 2021 dan kemudian adanya pengandaan barang dan jasa lagi kemudian di tahun 2023 yang kemudian ditetapkan 2 tersangka dari TNI. Nah kemudian apakah akan ada pemeriksaan dari internal TNI sendiri Pak terkait dengan kita tahu bahwasannya ini kan ada pengandaan barang dan jasa tersebut dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Jadi rekan-rekan tahu kan bahwa profiling ini sudah dilakukan sejak 2021. Ya, sejak 2021. Namun kami baru tahu kejadiannya kemarin dari media. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi masalah korupsi yang dilakukan terus terang sampai dengan saat ini kami belum menerima data resmi apa yang sudah didapat oleh pihak KPK. Nanti kami siang ini akan ke sana berkoordinasi. Istilahnya bahan-bahan apa saja, bukti-bukti apa saja yang sudah didapat yang bisa kita gunakan untuk memeriksa kedua orang ini. Nanti pengembangannya sampai di mana kita lihat. Saya belum berani memastikan apakah ini berkembang atau tidak, karena saya belum sampai dengan saat ini kita belum menemukan bukti atau data-data dari KPK. Demikian. Tersangkanya, tanda kutip tersangka, sudah diserahkan, tapi barang bukti masih ada di KPK. Silakan dicermati sendiri kronologis seperti ini. Ya, silakan. Yang tadi belakang dulu, dari tadi ngacung terus. Pak izin mau nambahin boleh? Ini untuk penekanan saja. Kenapa kan sudah ada barang bukti yang memang ditahan pada saat KPK melakukan tangkap tangan seperti itu senilai 999,7 juta dan kemudian itu ditangkap langsung di dalam mobil tersangka yang merupakan anggota TNI. Nah kemudian kenapa barang bukti tersebut sampai saat ini belum diterima oleh Puspen TNI seperti itu Pak? Untuk memperjelas saja alasannya seperti apa? Mungkin lebih tepat ditanyakan ke sana, karena kita hanya menerima penyerahan 2 orang ini. Jadi silakan nanti mungkin ditanyakan ke teman-teman kita di KPK kenapa itu tidak diberikan. Terus, atau nanti didiskusikan ke teman-teman kenapa kok seperti itu. Ini yang tadi. Ini nggak mau pulang. Ya Pak, perkenalkan saya Bahtiar dari Merdeka.com. Ingin bertanya Pak, berarti kalau dari penjelasan Bapak-Bapak di depan, militer itu akan melakukan penyelidikan dan penyidikan ulang gitu ya Pak ya, yang saya tangkap seperti itu. Dan di sini kedepannya ini kan di sini juga ada Jampit Mil. Berarti kasus yang dari di KPK itu akan diambil ke Kejagung kah? Atau nanti ditangani oleh auditor di militer kah? Itu yang pertama Pak. Dan yang kedua, ya kita tahu Pak, kalau ini saya pengen minta tanggapan aja sih Pak dan pandangan dari Bapak-Bapak bahwa kita tahu kalau OTT itu kan cepat gitu ya Pak ya, cepat tangkapnya langsung cepat gitu ya, dan mungkin kalau ada pandangan yang kalau koordinasi dulu ntar keburu kabur itunya orangnya gitu ya. Nah itu bagaimana Pak pandangan dari Bapak-Bapak kalau karena kedua anggota TNI ini kan
tertangkap dalam proses OTT gitu ya Pak ya? 211 Pak. Ya, OTT itu kan prosesnya panjang. Tidak semena-mena ketemu di jalan langsung ditangkap. Kan bisa koordinasi. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kaitan dengan OTT tadi, ini saya sedikit luruskan bahwa memang serah terima uang itu ada di BRI, kan beritanya di BRI, lapangan parkir BRI Mabes AR. Tetapi kedua orang ini ditangkap di luar markas besar TNI. Ini perlu saya tegaskan. Jadi khusus Letkol ABC ini ditangkap, kalau boleh saya katakan, di daerah Cipayung, di warung Soto Seger Boyolali dekat Polsek Cipayung. Nah, hanya di berita ditangkap di daerah Cilangkap. Nah, ini yang seolah-olah ini ditangkapnya di lingkungan Mabes TNI. Berikutnya soal koordinasi, apalagi pelaksanaan di sini. Kalau itu koordinasi baik dengan kita, tadi saya sampaikan. Kalau takut bocor, udah nggak usah ngasih awalnya. Kasih tahu Pak, jam sekian standby, nanti kami jemput, kami mau nangkap TNI. Udah kita ikut Pak. Kita nggak akan tanya di mana masalah apa ya, kita akan ikut. Ini kan dekat sekali Pak di Mabes AR. Mungkin nggak usah ditangkap di luar, cukup di parkiran kita tangkap. Kita yang menangkap, mereka menangkap. Saya kira demikian. Ya, ada lagi? Dari Metro. Selamat siang Bapak-Bapak, saya Sarah dari Metro TV. Sebenarnya mau menegaskan aja, jadi kapan ini dari Kabasarnas maupun dari Letkol ABC akan ditangkap oleh polisi militer TNI? Terima kasih. Terima kasih. Kalau kapannya, mungkin dalam waktu secepatnya setelah kelengkapan administrasi untuk proses penyidikan sudah kita lengkapi. Jadi kita tidak usah khawatir rekan-rekan bahwa ini akan kita olor-olor supaya tetap dengan bukti-bukti yang ada. Hanya tadi kita perlu kelengkapan alat buktinya dari KPK. Saya kira sudah cukup, dan kita misalkan melakukan penyelidikan sebagai prosedur sebelum ke penyidikan, itu saya kira tidak perlu terlalu lama. Karena apa yang sudah dilakukan KPK tentunya sama dengan apa yang kita perlukan nanti. Dan demikian. Ya, Mbak dari Mabes TNI, Mbak. Itu loh Bu, Mabes TNI. Oke Pak, saya Rizka dari Kompas TV, selamat sore. Kalau misalkan tadi kita berbicara soal proses penangkapan dan penetapan tersangka gitu kan dari militer, ini juga punya cara sendiri, dari KPK punya cara sendiri. Nah saya ingin bertanya terkait dengan nanti jalur ataupun proses selama berjalannya proses hukum gitu ya Pak ya. Apakah nanti ini akan paralel bersama dengan KPK ataupun nanti akan saling silang? Ini kan akan ada saksi-saksi lain yang mungkin juga bukan dari anggota militer gitu Pak. Nanti akan seperti apa prosesnya Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi prosesnya soal kecepatan proses penyelesaian di masing-masing saya kira. Tapi saya kira tidak akan berbeda waktunya terlalu lama. Dan mekanismenya sama, mulai proses penyidikan oleh KPK, masuk ke penuntutan kalau kita oleh auditor, mereka oleh jaksa KPK, terus sampai ke proses persidangan yang berujung nanti kalau sampai kasasi ada di satu tempat juga di Mahkamah Agung. Tetapi terkait dengan mekanismenya sama Mbak. Untuk tersangka militer kita memerlukan saksi dari yang sipil yang ada di KPK. Begitu juga tersangka sipil yang ada di KPK, saksinya adalah dari militer. Jadi nanti untuk Marsdia A maupun Letkol ABC akan diperiksa juga oleh KPK sebagai saksi. Nah soal mekanisme pemeriksaannya di mana itu teknis. Terima kasih. Ada lagi? Mas, terakhir ya? Karena kami akan segera menuju ke KPK. Baru saja kita ikuti keterangan pers dari Mabes TNI terkait dengan penetapan tersangka Kepala Basarnas yaitu Marsdia Henry Alfian dan juga
anak buahnya, yaitu koordinator staf dari Kabarsanas, yang mana dari pihak TNI sendiri telah mengatakan atau menegaskan bahwa pihak TNI bersinergi dengan KPK untuk memberantas korupsi. Sedangkan juga pihak TNI menegaskan bahwa nantinya pihak Kabasarnas ini akan melalui peradilan militer. Namun juga tentunya tadi telah dijelaskan bagaimana proses hukum nantinya, yang mana ini atau kasus ini tentunya meliputi bukan hanya militer saja tetapi juga warga sipil. Nanti kita akan ikuti perkembangan terkini bagaimana dengan kasus tersangka Kepala Basarnas ini yang terjerat kasus suap oleh KPK. Dan CNN Indonesia Happening Now masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.